Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor. Hari ini kita lagi di Bintaro dan alhamdulillah cuaca lagi mendukung kita, adem, mendung tapi nggak hujan. Dari kemarin kita bikin videonya di Bintaro itu di indoor terus. Sekarang akhirnya kita dapat kesempatan di outdoor. Nah, hari ini kita mau nge-review mobil ini nih, Mercedes-Benz E-Class E250 tahun 2016. Nah, untuk mobil tahun 2016, mobil itu looks-nya nggak ketinggalan zaman, masih modern, masih bisa ngikutin mobil-mobil yang tahunnya lebih baru. Vibes di bagian depannya nih, dia tuh, lu lihat sendiri ya, dia tuh kayak lebih banyak profil-profil yang bulat-bulat ya, kayak lampu depannya itu dia lebih bulat. Pokoknya ntar pas kita ngomongin di belakang, lu jadi tahu ini tuh kayak dua mobil dijadiin satu gitu. Maksud gue kenapa dua mobil dijadiin satu, karena di bagian depannya dan di bagian belakangnya itu kayak vibes-nya tuh beda banget ya. Lampu depannya LED Intelligent System, logo Mercy seperti biasa, dan ada dua sirip-siripnya ini nih. Dan yang gue bingung ya, di bagian depannya, Mercy tolong kasih tahu ke kita, kenapa yang sebelah sini bolongnya itu dia nggak bolong ya, cuman kayak pura-pura bolong, tapi yang di sebelah sini dia bolongnya itu kayak ada ventilasinya, kayak nyambung terus ke belakang. Kenapa? Mercy, tolong dikasih tahu. Kalau prediksi gue dan teman-teman gue dan tim gue adalah mungkin di sebelah sini dia ada kayak buat udara atau apapun itu, sedangkan di sebelah sana dia nggak ada. Makanya di sana dia nggak bolong. Gitu. Nah, untuk mesinnya mobil ini kita buka dulu kap mesinnya. Nah, untuk mesinnya, mobil ini pakai mesin M274 2000 cc yang ngasilin horsepower 208 dan untuk torsinya 350 Nm. 300 Nm di sedan ya seru sih, gede sih hitungannya ya. Nah, untuk gearbox ya, mobil ini pakai 7G-tronic with manual mode. Ya masih sama lah kayak Mercy yang satu generasi kayak gini. Tuh, lu bisa lihat sendiri sekarang mesinnya gede, bedaging, meaty ya, M274. Oke, lanjut lagi. Kita tutup dulu ke bagian belakang. Nah, sebelum kita ke belakang, kita ngomongin profil sampingnya dulu. Velg palang 5 ya, tipikal sedan lah ya. Tapi di Mercy ini dia pakai setup staggered. Untuk yang depan dia ukurannya 245/40, sedangkan untuk yang belakang dia 265/35. Ukurannya ringnya sama-sama 18. Nah, tapi yang menurut gua nih ya, yang bikin mobilnya pasti kelihatannya lebih oke adalah kalau misalkan ringnya itu dia digedein lagi, mungkin pakai ring 19 atau 20, jangan pakai 18, karena nih ya gua nih, dia tuh kayak gapnya itu jadi kebanyakan. Mungkin untuk ngincer gampangnya bawa mobil ini ya, lu nggak usah miring-miring kalau lewat polisi tidur, tapi kelihatannya mobil ini jadi kayak kurang berdagingnya, kayak kurang meaty gitu loh, kayak kurang gagah. Dan lu bisa lihat sendiri nih, mobilnya itu dia kayak nungging gitu loh, kayak lebih tinggi di bagian belakangnya. Makanya kenapa gue bilang kalau dia pakai ring lebih gede pasti bakal kelihatan lebih keker, lebih gagah. Nah, sekarang baru kita ngomongin ke bagian belakang. Nih, gue jelasin kenapa mobil ini kayak dua mobil dijadiin satu. Karena kalau di profil belakangnya, ini mobil tuh kayak lebih kotak-kotak bentuknya, nggak kayak yang depan, lebih bulat-bulat. Dan lampunya nih, lampunya itu, gue nggak tahu kenapa tapi enak banget dilihat, kayak simple. Tapi keren aja, elegannya dapet, simpelnya dapet, nggak lebay, nggak norak. Terus untuk bagasinya gimana? Karena ini sedan, udah pasti lu dapet bagasi yang gede. Mobil ini belum pakai RFT ya, jadinya lu dapet space saver di dalam sini dan segala keperluan yang lain kayak kuncinya dan teman-temannya gitu. Mobil ini juga belum ada power back door, tapi ya kenapa, bukanya juga tadi gampang juga kok. Dah, bagasinya simple itu aja. Jadi lu kalau misalkan mau main pedal, tuh kan lagi zaman kan main pedal, main tenis ya, mobil ini masih bisa
nge-support kebutuhan-kebutuhan lu lah. Terus kalau lu mau keluar kota nih, masih masuk lah koper-koper 2 mungkin. Masih bisa lah kalau lu mau road trip sama teman-teman lu. Tuh. Kotak-kotak, sedangkan untuk yang bagian depannya itu dia lebih bulat-bulat. Jadinya kayak 2 mobil disatuin aja. Oke guys. Jadi tadi kita udah ngomongin bagian eksteriornya dan mesin juga. Sekarang kita saatnya ngomongin bagian interiornya. Nah, yang pertama pengen gue bahas adalah Mercy ini tuh masih dapat vibes klasiknya karena kuncinya masih dicolok. Di mobil-mobil zaman sekarang itu semuanya udah pakai start stop button. Jadi kalau misalkan lu ngelihat mobil yang kuncinya masih dicolok adalah suatu keistimewaan ya mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Habis kunci dicolok, mobil ini itu joknya udah pakai electric seat untuk yang depan sebelah kiri dan sebelah kanan. Selain electric seat, ada juga memory seat, dan yang lebih kerennya lagi adalah di bagian betisnya sini nih, sebelah kiri dan sebelah kanan juga, lu dapet kayak storage gitu. Lu mau nyimpan apapun itu ya masih bisa lah di sini. Habis itu geser lagi kita ke bagian glove box. Nah, di dalam glove boxnya itu sebenarnya nggak ada hal yang keren, tapi ada ini nih ya, kayak AC-nya gitu. Mungkin supaya kalau lu nyimpan barang-barang itu dia jadi nggak lembab, jadi dapat kayak udara-udara, dan si glove boxnya itu jadi nggak bau. Mungkin ya itu gunanya. Terus lu dapat layar, udah ada kamera mundur juga. Terus dapat jam kotak ini nih, jam analog tuh, supaya lu nggak telat kalau lagi mau meeting ketemu klien mungkin ya kan. Habis itu kayak kemarin kita udah bikin GLA kan. Nah, si radionya ini nih, tombol-tombolnya ini, dia itu masih sama persis kayak GLA. Jadi masih banyak nomor-nomornya dan ada shortcut-shortcutnya karena ya emang masih satu generasi juga. Nah, geseran lagi ke bawah, ini tuh ada beberapa tombol untuk hazard, nyalain eco, dan untuk matiin atau hidupin si parking sensornya. Dan ini nih, ini tuh untuk naikin dan nurunin si privacy screen yang ada di kaca bagian belakang. Tuh, nah ini climate control atau tombol-tombol AC, cara operasiin ya, cara nyalain, cara menggunainnya adalah dinaikin dan diturunin. Ini keren banget nih. Di Mercy Next Generation-nya ini, dia modelnya tuh masih sama, dinaikin, turunin. Untuk yang latest generation, ini udah nggak ada. Semuanya udah ada di layar. Jadi kalau lu masih suka mobil yang masih ada kesan-kesan nggak terlalu modernnya, menurut gua ini cocok banget. Terus, lu dapat 2 cup holder, ada lighternya juga, dan masih ada asbaknya buat lu yang suka ngerokok di mobil. Tuh, geseran lagi. Nah, dial kecil ini untuk ngontrol si layarnya karena layarnya itu belum touchscreen. Habis itu di bagian kirinya lu juga ada tombol untuk ngeganti driving mode si mobilnya. Ada 2 pilihan, Eco dan Sport. Dan biasalah ya mobil-mobil tahun 2010-an masih ada vibes lucu-lucunya gitu, aneh-anehnya. Untuk ngebuka box bagian tengahnya ini, storage-nya itu lu dinaikin nih ininya. Gua naikin nih. Nah, langsung kebuka. Rasanya tuh kayak naik mobil James Bond ya, tapi enggak. Di dalamnya lu dapat 2 colokan USB dan ya storage. Udah sih, itu aja. Untuk colokan Type-C gitu-gitu ya belum ada lah, jangan berharap aneh-aneh lah di mobil tahun segini. Oh ya, sama ini nih. Waktu itu kita ngebahas ini di Range Rover kalau nggak salah. Nah, di bagian sun visor-nya lu dapat vanity mirror dan ada satu lagi. Kalau gue buka nih, misalkan gue silau di bagian samping, tinggal ditarik aja, bisa ditarik juga tuh ya kan. Nah, bagian samping udah terlindungi dari sinar matahari. Terus kalau depannya masih silau, ya lu turunin satu lagi lah. Tuh. Jadi lu ada 2 gini, anti silau naik mobil ini. Tuh. Ini bener-bener apa ya, masih lucu-lucunya lah bisa kita bilang, banyak sesuatu yang anehnya. Oh ya, ada lagi nih. Untuk di mobil ini, rem tangan ini masih sama kayak generasi Mercy di 90s, 80s gitu ya, kayak Boxer dan temen-temennya itu rem tangannya masih di kaki. Jadi apakah bisa kita sebut rem tangan? Ya kita sebut aja
parking brake lah. Tuh, masih ada bunyi kereknya, itu tuh masih klasik sekali. Vibes-nya tuh masih oke banget. Nah guys, untuk di bagian kokpitnya nih, untuk para driver nih, lu dapet tilt and telescopic yang udah elektrik ya. Setir palang 3, biasalah flat bottom untuk nambah leg space, gue udah ngomong itu berkali-kali. Dapat tombol-tombol untuk ngatur si layar yang ada di speedometernya dan juga untuk media lah, kayak biasa lah. Nah yang gue suka adalah di bagian speedometer, jadi dia itu masih analog ya kan, ada tiga itu analog. Terus di bagian tengahnya ada layar ya, lu bisa lihat sendiri. Tapi yang kerennya adalah touch-nya, Jerman touch-nya adalah jarum yang di speedometernya itu dia tuh kayak floating gitu loh. Jadi kayak bentuknya tuh bukan jarum, tapi kayak cuman kecil doang terus kayak ngambang gitu. Pokoknya ini unik lah. Ini pemandangan begini tuh yang udah nggak ada di mobil-mobil modern sebenarnya. Jadi kita harus mengapresiasikan sebelum mereka semua menghilang. Nah di bagian belakangnya, nih kita ngomongin legroom dan headroom dulu sebelum kita ngomongin yang lain-lain. Ya, legroom lu dapat 1 jengkal lebih, untuk headroom 1 jengkal ngepas banget. Nah jadi cukup enak, dan untuk posisi duduknya itu dia untuk sedan sebenarnya itu nggak terlalu rendah ya, nggak yang hampir jongkok gitu, tapi masih enak lah, nggak terlalu tegak, nggak terlalu rendah, pokoknya pas. Dan untuk kenyamanannya ini nyaman-nyaman aja sih, lu mau macet-macetan kayak macet-macet pulang kerja gitu-gitu, lu masih dapat enaknya kalau misalnya lu nggak yang nyetir. Oh, lu dapat 2 kisi-kisi AC, tapi penumpang di bagian belakang itu nggak bisa ngatur AC-nya sendiri ya. Terus karena yang depan dapat asbak, yang belakang juga dapat. Ditambah sama ada bolongan untuk lighter atau untuk power outlet tuh kalau lu suka ngecharge di mobil. Terus apa lagi ya? Di bagian tengahnya nih, di bagian armrestnya nih ada hal ya biasa lah, Mercy tahun-tahun segini ya, ada hal lucu. Ini storage biasa. Nah ngebuka cup holdernya itu nih yang nggak biasa menurut gua. Ih keren banget. Sekali lagi ya nih. Gue kasih lihat ke lo. Nah, terus ini cup holder itu udah nggak ada di mobil-mobil sekarang, guys. Nggak tahu kenapa ya, tapi gue suka banget sama hal-hal yang unik-unik ini. Masih ngasih mobilnya itu karakter-karakter gitu loh. Dan terakhir, lo dapat privacy screen ya di samping, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ada juga di belakang yang bisa lo naik turunin pakai tombol di depan. Tadi udah gue jelasin. Oh ya, sama satu lagi, kalau lu punya bayi, mobil ini udah ada ISOFIX-nya. Tuh udah, jadi lu di belakang cuman duduk menikmati perjalanan dan menikmati, sekali lagi, kerennya cup holder ini. Jadi tadi kita udah ngebahas semua yang ada di mobil ini, dan menurut gua mobil ini tuh masih berkarakter banget ya, dari speedometernya, dari bentuk-bentuk cup holder yang tadi tuh di bagian belakang, bahkan sampai ke bentuk mobilnya pun dia masih memberikan vibes kayak Mercy itu luxury gitu loh. Sampai interiornya juga masih kayu gitu-gitu, driving feelingnya. Pokoknya ini tuh masih se-Mercy mungkin gitu. Nah, harganya mobil ini kalau lu mau beli adalah di 400 jutaan. Jadi menurut gua 400 jutaan bawa E-Class ya worth it aja sih. Tahunnya juga masih muda bisa dibilang ya. Kalau misalnya lu mau lihat langsung mobil ini, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro. Cari Elite Motor. Kalau misalnya lu mager ya seperti biasa nih, gua tulisin Instagram di bawah sini. Oke. Jadi sampai di sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke. Dah, gue mau jalan-jalan nih. Keburu hujan lagi. Oke. Dadah.